Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mas Not. Ya, updatean lagi di iOS 15.3.1 yang dimana hampir 3 minggu ini ya ada updatean dari iOS 15.3. Nah, buat kalian yang mungkin berada di iOS 15.3, mungkin kalian harus download dulu ya. Datanya sebesar berapa ini? 176,3 MB. Nah, sedangkan untuk kalian yang mungkin di bawah iOS 15, mungkin iOS 14 atau iOS 14 lah ya, kemungkinan besar itu sama seperti iOS 15.3 kemarin, yaitu 2,5 lebih ya. Nah, seperti di iPhone 7 ini yang memeriksa pembaruan tapi belum keluar-keluar. Nah, ini keluar ya, 2,74 MB. Nah, apa saja sih yang baru di iOS 15.3 ini, khususnya untuk iPhone 8 ya, iPhone 8 ke bawah. Nah, di updatean kali ini memang Apple atau iPhone itu mementingkan untuk perbaikan masalah bugs dan juga untuk memperbaiki masalah yang dapat membuat layar braille berhenti merespon ya. Ini dari situs resminya Apple ya, supportapple.com. Nah, untuk yang lainnya memang belum ada ya, maksudnya belum ada tambahan fitur apapun. Kemudian juga ya begitulah, intinya belum ada untuk fitur apapun. Yang memang untuk iPhone 8 ini tidak sampai 200 MB, itu memang tidak terlalu merasa ada yang yang diperbaiki lah, atau mungkin performanya berbeda. Itu saya tidak merasakan hal yang berbeda ya. Nah, di updatean kali ini memang bukan cuma iPhone saja ya yang dapat updatean, ada juga iPadOS yang 15.3, kemudian macOS, dan kemudian tvOS, watchOS ya, banyak juga ya yang dapat updatean di hari ini, tanggal 11 Februari. Nah, bisa dilihat ya, yang sebelumnya di iOS 15.3 itu data iOS-nya itu mencapai 9,84 MB. Nah, sedangkan untuk data sistemnya itu 20,23 GB. Yang berarti memang banyak sekali sampah ataupun cache yang tersimpan di iPhone kita. Dan setelah diupdate di 15.3.1, untuk iOS-nya memang turun ya di 7,34 GB, tapi untuk data sistemnya itu masih di 20,39 GB. Dan ketika kita membuka untuk penyimpanan iPhone ini pun masih sama ya seperti kemarin, yaitu masih sangat lama ya. Mungkin ini memang belum ada perbaikan dari Apple, atau mungkin di iPhone teman-teman itu memang berbeda ya, saya nggak tahu. Tapi di iPhone saya memang terasa seperti ini ya, lama sekali, bahkan hampir lebih 10 menit lah, lebih dari 10 menit gitu. Kemudian ketika sudah update, baterai health yang ada di iPhone saya memang masih sama di angka 77%, belum mengalami penurunan lagi ya. Dari kemarin-kemarin hampir beberapa bulan belum mengalami penurunan lagi. Nah, kemudian untuk sinyal, untuk sentuhan tidak mengalami perubahan ya yang saya rasakan. Cuma untuk ini Touch ID, kemudian Assistive Touch, saya lebih merasakan ada delay yang lebih panjang ya di Assistive Touch-nya. Jadi mungkin ini tolong untuk diperbaiki saja lah untuk Assistive Touch-nya ya. Karena di iOS 14 untuk Assistive Touch itu respon banget tuh. Sedangkan di iOS 15.3.1 ini Assistive Touch mengalami delay yang lebih lama dari iOS 15.3. Nah, kemudian untuk buka tutup aplikasi juga enak ya, tidak mengalami force close ataupun ya nge-lag ataupun nge-freeze, sangat enak. Walaupun ya aplikasi yang ditumpuk juga banyak seperti ini ya, tidak mengalami yang namanya force close. Nah, kemudian untuk yang lain seperti kamera ataupun juga tidak mengalami nge-lag ya, tidak mengalami ya perubahan yang membuat
membuka kamera ini menjadi lama, itu tidak. Kemudian performa yang juga saya rasakan cukup berbeda itu ada di waktu saya bermain Mobile Legends. Nah, di awal-awal ya, kurang lebih itu hampir 10 menit, itu iPhone ini masih terasa dingin. Nah, baru di atas 10 menit itu iPhone sudah mulai panasnya itu naik ya. Jadi memang ada perubahan di suhu panasnya. Kalau iPhone ini di iOS 15.3.1 ini lebih dingin dari iOS 15.3. Kemudian yang saya rasakan juga untuk perubahannya itu ada di ini ya, notifikasi ini. Nah, bisa kita lihat ya, sebentar saya akan WA dulu untuk membuat notifikasi ya. Kalau notifikasi WA itu berbeda ya, jadi kelihatan lebih jadi kelihatan lebih bagus itu. Nah, kalau di sini kan langsung keluar fotonya juga tuh, dan tampilan layarnya pun terlihat tadi lebih bundar ya, maksudnya nggak kotak, nggak kayak iOS 15.3 itu tidak sebulat itu ya. Nah, kemudian ketika di scroll itu seperti ini, tampilannya langsung ada foto. Nah, sedangkan di iOS 15.3 kemarin kan tidak ada fotonya ya, tidak ada untuk fotonya, cuma tulisan saja di sini, cuma tulisan di bawah, dan di atasnya itu WhatsApp ya, tulisan WhatsApp, di bawah itu nama. Dan maaf ya kalau suara di sekitar sangat bising ya, ini lagi sore hari, jadi banyak lalu lalang kendaraan besar ya yang lewat gitu. Kemudian untuk performa lain, untuk edit video di iMovie, saya tidak merasakan perubahan ya, masih sangat enak di iOS 15.3.1 ini. Sama seperti di iOS 15.3, untuk ngedit video itu sangat lancar, tidak ada frame freeze ya, walaupun memang kita ngeditnya itu cukup cepat ya, digeser-geser seperti ini tidak ada kendala apapun, sangat enak. Untuk performa mungkin saya rasa memang ada peningkatan sedikit demi sedikit, cuma assistive touch saja yang delay seperti ini. Nah, kemudian untuk updatean kali ini mungkin sudah tidak ada yang baru lagi ya di iPhone 8 ini ya. Mungkin kalau kalian ada menemukan perbedaan yang lain, bisa tulis di kolom komentar ya, biar saya jadi tahu dan teman-teman yang lain pun jadi tahu juga gitu ya. Karena saya belum menemukan adanya bugs yang contohnya ini di atas notifikasi bar itu hilang, ini saya belum menemukan. Kemudian juga bugs ya, katanya notifikasi itu masuknya jadi susah, itu saya juga tidak menemukan seperti itu. Nah, mungkin cukup segini dulu ya di updatean iOS 15.3.1, yang memang kan di updatean kali ini size-nya kecil ya. Ini hanya 100 lebih sekian lah, belum sampai 200 MB. Jadi dengan perbedaan yang seperti ini, dengan perbedaannya mungkin cuma ada di notifikasi bar seperti ini, itu bisa saya katakan kalian stay aja dulu ya. Stay aja dulu di iOS kalian yang sekarang. Jadi mungkin di iOS 15.3 ya, stay aja dulu di situ. Kemudian jika kalian di bawahnya ya stay aja di situ. Karena memang perubahannya belum ada yang signifikan. Cuma saya merasakan dari notifikasi lebih imut lah, lebih bagus seperti ini. Kemudian juga bermain game untuk awal-awal itu dingin ya, panasnya itu nggak langsung naik. Itu yang memang perbedaan yang signifikan. Untuk lainnya saya tidak menemukan apapun. Dan mungkin cukup segini dulu ya video dari Mas Zenot. Kalau kalian mau bertanya, silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe tentunya biar Mas Zenot semakin berkembang. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.